Ya teman-teman semua, balik lagi di Kapian News, masih membahas kasus Subang. Ini menarik banget ya teman-teman. Mungkin teman-teman pernah ingat nggak apa kata-kata dari Kombes Pol Surawan yang menyatakan bahwasanya nanti di persidangan akan ada fakta-fakta baru yang akan muncul. Dan disitu Pak Kombes Pol Surawan dari awal juga sudah menyatakan bahwasanya ada kalanya nanti Pak Yosef Bumi Naregi dan Nabi tidak bisa mengelak bahwasanya ada salah satu saksi yang benar-benar melihat gitu kan ya, mereka ada di TKP dan itu sudah tidak bisa mengelak lagi. Dan ini sudah salah satu fakta barunya sudah terungkap ya teman-teman, yaitu kesaksian dari Angger ya teman-teman, dan ibunya ya Bu Cici ya. Di sini kesaksian Angger membuat kita mungkin semua pengawal kaus Subang sangat terharu ya teman-teman. Di sini gue sendiri yang ngelihat kesaksian Angger agak haru ya teman-teman. Ternyata akhirnya terungkap, inilah saksi yang misterius yang selama ini dikatakan oleh Pak Kombes Pol Surawan gitu kan ya. Namun memang jelas-jelas ya Pak Kombes Pol Surawan sepertinya tahu ya memang ada perintangan gitu kan ya, atau ada OOJ di sini. Di sini gue pengen membacakan sedikit tentang fakta dari kesaksian Angger ini ya teman-teman. Mungkin teman-teman sudah mengetahui dan gue hanya menyampaikan kembali dan menebalkan sedikit ya teman-teman ya. Menurut gue pribadi, dan teman-teman silahkan berkomentar menurut teman-teman semua ya. Ini menurut pendapat gue ya. Oke, kesaksian Angger. Kesaksian Angger yakni ada terlihat terdakwa Yosef di CCTV yaitu pukul 5.30 pada tanggal 18 ya teman-teman, 5.30 pagi ya, pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 tersebut ya. Terlihat jelas itu ada terdakwa Yosef Hidayah karena terkena lampu sorot mobil ya. Jadi kan ditanyakan ya, kenapa yakin banget itu saudara atau saksi Angger ini itu adalah Yosef Hidayah gitu kan ya, bahwasanya dia melihat itu ada lampu sorot mobil Pak gitu kan ya, yang menerangi terus dirinya atau menerangi Yosef, sehingga itu memang sangat terlihat jelas di CCTV kan kayak gitu. Terus apa sih Bang inti dari kesimpulan atau inti dari kesaksian Angger ini Bang gitu kan ya. Intinya ada beberapa inti ya teman-teman, yang ini sebenarnya menggugurkan semua kesaksian dari terdakwa Yosef itu sendiri gitu kan ya. Di sini kesimpulannya itu kesaksian Angger mematahkan kesaksian Maencar Surabi gitu, yang dijelaskan juga di podcastnya atau di wawancaranya Kang Yahya ya kepada jaksa penuntut umum saat kemarin gitu kan ya. Dijelaskan mana nih gitu kan ya, diminta juga mana orang Surabinya kok nggak datang-datang gitu kan ya. Sepertinya kalau dari pihak kejaksaan sendiri kan meminta malah gitu kan, namun tidak dihadirkan oleh Pak Roman Hidayah gitu. Itu dianggapnya kalau untuk bilangnya ya, kalau dari kejaksaan itu jaksa penuntut umum bilang malah Maencar itu tidak berkenan untuk datang gitu kan ya. Sepertinya seperti itu ya kalau pernyataan yang kita tangkap gitu. Seperti itu. Jadi memang terpatahkan lewat kesaksian Angger ini ya, jika memang itu benar-benar CCTV-nya yang dia lihat kan kayak gitu. Terus kesaksian Angger ini mematahkan keberadaan Ocep di rumah Mimin. Itu sudah sangat jelas ya teman-teman, karena Ocep mengaku di rumah Mimin gitu. Yang artinya juga itu mengartikan juga bahwasanya kesaksian Bu Mimin gitu kan ya, Abi pada saat di rumah situ menyaksikan mungkin bahwasanya ada motor lah datang gitu kan, kalau kata Abi dan Bu Mimin kayak berhubungan intim gitu kan ya, dan itu adalah menjadi sebuah kebohongan kan kayak gitu. Itu kebohongan yang nyata gitu ya teman-teman. Terus kesaksian Angger juga otomatis mematahkan juga kesaksian Pak Yosef yang mengaku gitu kan ya, sampai di TKP jam 7.15 pagi. Itu sudah sangat jelas ya, dari rumah buminya juga udah suatu kebohongan, apalagi dia mengaku sampai di TKP jam 7.15 pagi. Itu sudah sangat dipatahkan oleh kesaksian Angger. Terus kesaksian Angger juga menegaskan adanya sabotase ya. Dari dulu kan kita mengungkapkan nih
jelas ini ada OOJ yang mensabotase. Kalau bahasa gue kan kayak gitu ya, selalu mensabotase, karena memang ini kenyataannya kayak gitu, mensabotase CCTV. Artinya sabotase ini gue yakin ya nggak hanya di terdekat, mungkin seluruh jalur itu semuanya sepertinya sudah di bener-bener sudah di abisin tuh, diambil gitu kan ya, untuk dilihat dan juga mungkin dimusnahkan. Makanya gua bahasanya sabotase gitu, karena sudah jelas nih harddisk yang diambil, dia nggak hanya mengcopy gitu, tapi bener-bener harddisk yang diambil dengan alasan diminta oleh pusat gitu kan ya, yakni ya sudah jelas ya oleh IPDA Irland ya teman-teman. Sangat jelas ia mengganti harddisk. Jadi harddisknya itu benar-benar diganti, dan yang punya tahu gitu kan ya, karena ada warnanya berbeda, mereknya sama, ukurannya sama 500 GB kalau nggak salah gitu kan, tapi warnanya berbeda, dan tentunya dia tahu banget gitu kan warnanya berbeda, dan itu kosong gitu, digantinya dengan yang kosong. Ya gitu ya, dan jika CCTV itu masih ada, sudah dari awal kasus ini akan terungkap ya teman-teman gitu. Maka yang jelas merupakan sebuah perintangan penyelidikan yang nyata teman-teman. Jadi sudah sangat nyata. Kalau Kades bilang nggak ada ya, sangat dicurigai lah untuk Kades gitu kan ya. Kan Kades kan sangat tahu ya mengenai CCTV, mengenai apa. Hati-hati, mungkin juga Kades mengetahui hal ini. Jadi kita benar-benar harus ya bisa mencurigai siapapun, apalagi yang melindungi OJ ya teman-teman, seperti itu. Jadi sini kita, harapan kita apa? Harapan kita ini ya sudah seharusnya di sini Polda harus bergerak cepat ya teman-teman, untuk setidaknya untuk menangkap Irland dan interogasi secepatnya gitu ya. Menurut gua seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini sudah sangat jelas kalau semakin Irland tidak mengaku, maka ia akan semakin apa ya? Ya, dia kan bagian dari kepolisian ya. Kalau tidak kooperatif, dia juga tentunya sangat tahu ya, kalau dia tidak kooperatif mungkin akan ada hukuman yang sangat berat untuk dia gitu kan ya. Awalnya memang banyak OOJ yang merintangi adanya, terus mungkin masih dilindungi oleh kepolisian, dibilangnya hanya apa namanya, kode etik. Lama-lama apakah ini kode etik mengganti harddisk gitu kan, dan menghilangkan isinya gitu kan ya. Itu tanpa seizin pemilik aja itu udah suatu tindakan kejahatan, apalagi itu adalah barang bukti ya teman-teman. Jadi di sini sudah sangat jelas ya, kita berharap tentunya untuk Irland bisa diperiksa gitu kan ya. Dan di sini ada hal yang menarik sih teman-teman. Mungkin teman-teman yang sudah melihat kesaksian dari siapa namanya, Angger ini, ada satu hal yang menarik ya. Yang menarik apa tuh bang? Yang menarik adalah suatu ekspresi terdakwa Yosef saat mendengar harddisk sudah diganti dan kosong. Jadi di situ Yosef tidak bisa menyembunyikan ekspresi senyum gitu. Senyumnya tuh kayak seolah mengejek gitu, dan saking tidak bisa menyembunyikan ekspresinya nih teman-teman, dia kayak mencoba menghadap ke belakang, kemudian akhirnya dia bersyukur dan berdoa gitu kan ya. Dan ya di sini gue cuman mau lihat ekspresi teman-teman semua. Kalau teman-teman semua, pendapat teman-teman semua, bukankah harusnya jadi dari teman-teman semua sudah bisa ambil kesimpulan gitu kan, ambil kesimpulan sendiri dari ekspresi ini gitu kan ya. Jadi ini gue tampilin ekspresinya. Ketika dikembalikan, kan diambil nih sama Pak Irland. Iya. Berapa lama ada di tangan mereka itu? Kemudian Saya tidak tahu. Oh tidak tahu. Menurut ibu dikembalikannya berapa lama? Tidak tahu. Tidak tahu juga. Nah, kemudian saudara kan di Bandung. Ya. Saudara kok bisa tahu itu dikembalikan, kemudian saudara bilang bukan milik Karena saudara? saya tahu itu bukan hati saya, karena saya beli spare gitu. Bukan, maksud saya saudara tahu bagaimana awalnya. Ketika saudara pulang ke rumah, saudara lihat atau gimana? Ibu bilang Pak Irland yang kembali harddisk. Telepon. Enggak, saya pulang. Apa pada saat saudara pulang dari Bandung, Iya. kemudian ibu menyampaikan apa biasa panggilan ibu saudara? Enggak. Ger, ini harddisk dikembalikan oleh Pak Irland. Saudara lihatlah. Iya, ternyata beda. Beda. Kemudian isinya sama nggak dengan hard ini? Isinya, isi. Hah? Isi atau kapasitas? Kapasitas kan udah saya tahu, kapasitasnya sama 500 GB. Ya. Isinya Isinya kosong. kosong. Kosong.
Mana gambar yang saudara bilang tadi jam 5:30 Pak Yosef bersama orang itu turun dari itu? Udah nggak ada lagi? Nggak ada. Saya cuma lihat aja, nggak dipotong, nggak ada. Hah? Nggak dipotong, nggak ada. Oh iya, itu kan saudara melihat pada hadis awal yang saya tanya awal. Ketika hadis sudah dikembalikan oleh Irlan, Ya. saudara lihat lagi nggak isinya? Enggak. Soalnya kan si hadis sudah diganti. Jadi dia nggak tahu beli atau apa, dia udah bawa kembalinya gitu. Kembali hadisnya. Ya, tapi lihat nggak isi dalamnya? Iya. Tapi kosong, nggak ada. Udah dicek. Udah dicek. Iya. Nggak ada riwayat. Itu kan berisi riwayat perekaman. Iya, rekaman. Ada nggak? Nggak ada. Satu pun nggak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Nah, terus diterimalah oleh saudara. Iya. Jadi gitu ya teman-teman, kesaksian yang begitu kuat di jam krusial, sorot lampu mobil dengan jelas terlihat wajah terdakwa Yosef Hidayah. Kemudian ia bersyukur gitu kan ya saat CCTV itu musnah. Namun terdakwa Yosef, perlu ingat nih ya teman-teman, ada satu hal yang perlu diingat, bahwasanya CCTV itu mungkin aja musnah ya teman-teman, tapi Ibda Irlan belum musnah. Artinya apa? Saat OOJ tertangkap ya, saat OOJ tertangkap nih satu orang aja, maka tertangkaplah semuanya gitu ya teman-teman. Jadi harapan kita satu aja udah tertangkap dan semuanya bakal tertangkap. Dan di sini menjelaskannya, dari kemarin Pak Rohman berusaha untuk meyakinkan hakim dengan adanya satu kesaksian ini aja sudah menjadi kuat bahwasanya adanya OOJ dan juga sangat meyakinkan hakim gitu kan, saksi mungkin ya apa ya dari ini kan kesaksian dari JPU ya teman-teman, yang JPU misalkan menghadirkan para saksi, dan ini kesaksiannya benar-benar saksi kunci ya teman-teman, yang benar-benar meruntuhkan semua kesaksian dari Yosef, Mimin, Argi dan Abi gitu kan ya. Sebelum Pak Rohman menghadirkan saksinya, ini sudah benar-benar sudah diruntuhkan dari awal. Belum lagi gitu kan ya, mungkin nanti Pak Rohman mencoba untuk menghadirkan saksi, ini sudah diruntuhkan duluan. Belum lagi nanti OOJ ini ya akan nanti sudah sangat terbaca ya teman-teman. OOJ akan dikuatkan oleh Pak Edi ya, kesaksian Pak Edi akan menyebutkan rekan-rekannya yang terlibat oleh OOJ. Belum lagi kesaksian Danu dikuatkan lagi oleh Bu Hastri gitu kan ya. Ya akan lebih bagus lagi nanti ada ini ya, kepala Polres terdahulu ya, Kapolres terdahulu Ibu Sumarni juga mungkin harusnya dihadirkan dan diberikan kesaksiannya pada saat pengalaman dia dulu, dan dia sudah seharusnya sudah mencurigai juga dari awal siapa pelakunya gitu kan ya. Karena di sini gue sangat yakin tentunya ya, kalau ada kata-kata dari di kasus Mirna gitu kan ya, ada yang dokter yang menyatakan bahwasanya di dalam suatu pembunuhan itu adalah pelakunya orang-orang yang terdekat kalau di dalam keluarga ya teman-teman, karena itu sudah pasti orang yang mengenal. Karena kalau bukan orang yang mengenal, itu berarti namanya yang membunuh itu adalah teroris kayak gitu. Itu adalah pernyataan yang sangat luar biasa dari dulu ya, orang yang memeriksa tentang kasus Mirna ya teman-teman. Oke, segitu video dari gue, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman.